Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rani Amalia dengan NIM K1C0208 dari kelas R10 akuntansi akan menjelaskan terkait dengan materi yaitu menganalisis dan mengaplikasikan perhitungan PPh pasal 23 atau 26 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI CKNR. Sebelumnya di sini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari PPh pasal 23 dan 26. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri. Kemudian adalah tarif, subjek, dan objek PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar penggunaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pajak penghasilan, yaitu tarif sebesar 5% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, antara lain tarif 5% dari jumlah bruto, dividen kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, dan hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian tarif yang ketiga yaitu sebesar 20%, sebesar 2% dari jumlah bruto. Ini terdiri dari sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong PPh pasal 21, serta jasa lainnya yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK.03/2015. Terus yang ketiga tarifnya yaitu wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Kemudian di sini untuk subjek PPh pasal 23 ini, subjek pemotongan dan subjek yang dipotong PPh pasal 23. Subjek yang menjadi pemotongan PPh pasal 23 artinya pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi. Sementara subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 dari lawan transaksinya. Subjek pemotongan PPh pasal 23 terdiri dari badan pemerintah, subjek badan dan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Sementara subjek yang dipotong PPh pasal 23 yaitu ada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian di sini adalah 62 jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 dan telah ditambahkan oleh pemerintah. Jenis jasa tersebut ini tercantum dalam PMK nomor 141/PMK 03/2015. Di sini terdapat nih ya, teman-teman bisa dilihat di sini terdapat 62 jenis jasa. Kemudian di sini kita akan lanjut membahas terkait dengan PPh pasal 26 atau kita membahas di sini objeknya ya teman-teman. Untuk objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 ini terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Kemudian yang keempat, objeknya itu ada imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, imbalan dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir, 8 adalah keuntungan karena pembebasan utang. Lalu bagaimana perhitungan PPh pasal 23? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian nih, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis dengan NPWP-nya seperti berikut ini. Kemudian Nurmadina, kemudian ada Azara. Kemudian pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP segini 0311222541000 untuk bulan September sebesar 1.300.000. Sesuai dengan soal, jadi nih
Perhitungan PPh pasal 23 untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis ada Darmayati, Nurmadina, dan Azara ya. Tadi teman-teman ada 3 penulis sebesar 5% dikali dengan pembayarannya yaitu dengan Damayati itu 5% dikasih dengan 25 juta, dia dapat 3.750.000, kemudian Nurmadina 15% dikali dengan 10 juta, yaitu 1.500.000, kemudian ada Azara 15% dikali dengan 5 juta, didapatlah 750.000. Karena Azara ini masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh pasal sebesar 100% dengan nominalnya 100% dikali 750, yaitu 750. Dengan demikian, Azara akan terkena pemotongan sebesar 750 tambah 750, yaitu 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Nah, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI tidak dikenakan PPh pasal 23, sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atas utang kepada bank dan merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Nah, teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan PPh pasal 23 dan 26. Jika ada salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.